Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penyusunnya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat ini, MPR yang berhak mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini telah dilakukan 4 kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata cara perubahannya diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Proses selanjutnya di mana putusan majelis dilakukan melalui 3 tingkatan, yaitu tingkat 1, perubahan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok anggota. Tingkat 2, pembahasan oleh panitia ad hoc majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1. Hasil pembahasan pada tingkat 2 ini merupakan rancangan putusan majelis. Tingkat 3,
pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan dari pimpinan panitia ad hoc majelis dan bila mana perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi dan kelompok anggota yang tercantum pada pasal 75 Keputusan MPR nomor 7/MPR tahun 2004. Proses pembentukan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Proses penyusunan RUU dari Presiden. RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah diteliti aspek hukumnya dan disetujui, maka Sekretaris Negara akan menyampaikan surat persetujuan Presiden dan meminta kementerian segera membentuk panitia pembahasan pembentukan RUU yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait. DPR mulai membahas RUU tersebut dalam jangka waktu 60 hari sejak surat Presiden diterima. RUU yang telah selesai dan disetujui bersama DPR dan Presiden paling lambat 7 hari kerja disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila dalam 30 hari RUU belum disahkan, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Proses penyusunan RUU dari DPR. Pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. RUU yang diajukan oleh DPR harus disampaikan dengan surat pimpinan Dewan kepada Presiden, di mana pembahasan dilakukan paling lambat 60 hari setelah surat pimpinan Dewan diterima. RUU yang berasal dari anggota DPR diajukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Disetujui oleh sekurangnya 13 anggota DPR dari fraksi yang berbeda, diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan surat pengantar, daftar nama, dan tanda tangan serta nama fraksi. Usulan tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan. Proses penyusunan RUU dari pemerintah di DPR. RUU beserta penjelasannya yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat pengantar Presiden yang menyebut juga menteri yang mewakili dalam pembahasan RUU. Dalam rapat paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh pimpinan DPR, kemudian pimpinan memberitahukan kepada anggota dan membagikannya. Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemprakarsanya. RUU dibahas dalam 2 tingkat pembicaraan di DPR bersama menteri yang mewakili Presiden. Proses pembahasan RUU dari DPD di DPR. RUU beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR
Setelah RUU diterima oleh pimpinan DPR, kemudian pimpinan memberitahukan kepada anggota dan membagikannya. Badan Musyawarah atau BAMUS menunjuk komisi atau badan legislatif atau BALEK untuk membahas RUU dan mengagendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 hari kerja, BALEK mengundang anggota kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya sepertiga dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR untuk membahas RUU. RUU yang telah dibahas disampaikan kepada Presiden dan Presiden menunjuk menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR dan DPD. Proses pembentukan Perpu. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu diajukan dahulu oleh pemerintah kepada DPR. Jika disetujui DPR dalam rapat paripurna, maka Perpu akan ditetapkan sebagai undang-undang. Jika ditolak, maka Perpu wajib dicabut dan tidak berlaku. Tata cara pembentukan Perpu antara lain, peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam sidang berikut. Pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Dalam hal Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku. Dalam hal Perpu ditolak DPR, maka Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu. Proses pembentukan peraturan pemerintah atau PP. Proses pembentukan peraturan pemerintah dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap penyiapan rancangan. Pada tahap ini, prakarsa dilakukan oleh departemen untuk mendapat persetujuan Presiden. Setelah diteliti dan dipelajari, Presiden dapat memutuskan apakah diterima atau ditolak. Jika diterima, maka Sekretaris Negara akan membuat surat untuk pembahasan lebih lanjut. Dan bila ditolak, maka rancangan akan dikembalikan ke departemen beserta alasannya. Tahap pembahasan, rancangan yang diterima diedarkan kepada menteri terkait dengan materi rancangan peraturan pemerintah. Menteri Hukum dan HAM memberi tanggapan dari segi hukum. Menteri Sekretaris Negara memproses langkah selanjutnya. Rancangan peraturan pemerintah yang telah disetujui dikirim ke Sekretaris Negara untuk disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi peraturan pemerintah atau PP. Proses pembentukan peraturan Presiden atau Perpres. Penetapan peraturan Presiden atau Perpres digunakan untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses pembentukannya berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pembentukan panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian atau pemrakarsa atau pengusul, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Proses pembentukan peraturan daerah atau Perda.
Peraturan daerah atau perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Tahapan proses pembuatannya adalah penyusunan rancangan perda provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah. Rancangan perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pembahasan rancangan perda provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Rancangan perda provinsi yang telah disetujui bersama DPRD dan gubernur selanjutnya ditetapkan oleh gubernur sebagai perda provinsi. Proses pembentukan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah atau perda kabupaten atau kota merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Proses pembentukan perda kabupaten atau kota yaitu penyusunan rancangan perda kabupaten atau kota dapat berasal dari DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah. Rancangan perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan yang berasal dari bupati atau wali kota dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pembahasan rancangan perda kabupaten atau kota dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Rancangan perda kabupaten atau kota yang telah disetujui bersama DPRD dan bupati atau wali kota selanjutnya ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai perda kabupaten atau kota. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.